Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ashandia Kisparani, mahasiswa 52392. Saya salah satu mahasiswa di pemrograman web 2. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai tugas UTS pemrograman web 2 yang telah saya kerjakan mengenai aplikasi katalog buku perpustakaan. Di sini deskripsinya, mahasiswa bisa mencari dan melihat detail buku perpustakaan, terutama fitur buku dan kategori, fitur pencarian dan filter, detail buku, cover, sinopsis, dan pengarang. Lalu aspek pembelajaran, ada relasi model banyak ke satu, view menarik dengan card atau grid, lalu ada pagination dan search menggunakan like query. Langsung aja kita ke websitenya. Di kanal website di sini menggunakan localhost dengan port 8080. Nah, di sini begitu kita masuk ke websitenya, kita bakal langsung dihadapkan dengan halaman home atau berandanya. Di home ini kita bisa lihat ada navbar dan hello section. Navbar di sini ada logo, nama website kita. Lalu di sini ada navbar beranda, data buku, dan kategori. Lalu ke bagian hello section di sini ada background dan sedikit judul dan deskripsi. Lalu di sini ada button CTA atau call to action yang kalau kita klik bisa menuju ke halaman data buku. Kita bisa buka halaman ini lewat navbar juga atau di sini data buku, sama aja ya. Nah, jadi di bagian data buku ini user bisa melihat data buku apa aja yang ada di website ini. Ya, di sini beserta detailnya yang ada judul, cover, pengarang, kategori. Di sini pakai ID kategori, lalu sinopsis singkatnya. Jadi kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan judul atau pengarangnya. Misal kita mau cari buku perahu kertas, cari. Di sini muncul hasilnya. Atau kita juga bisa cari pengarangnya, misal IVA. Nah, di sini belum ada data karena nggak ada yang namanya IVA pengarangnya. Lalu di sini kita cari lagi yang ada tadi kurang ya, kita cari. Sini nggak ada. Kita cari di Lestari. Nah, di sini muncul pengarangnya di Lestari. Oke. Bisa kosong lagi kalau mau ke halaman awal. Nah, di sini. Oh ya, harusnya Pramudia pakai U ya, bukan pakai O. Oke, di sini selanjutnya ada fitur edit dan hapus untuk buku. Contoh kita edit di sini ya. ID buku nggak bisa kita edit karena primary key di sini sifatnya. Lalu kalau kertas kita bisa edit jadi misalkan pengarangnya nanti di sini kita ganti sinopsisnya. Kategori romansa. Cover juga bisa kita upload ulang ganti gitu ya. Pakai open update. Nah, data buku bisa diperbarui. Yang tadinya perahu kertas jadi bukan Cinderella. Lanjut kita juga bisa hapus salah satu data buku di sini. Kita hapus di sini. Kalau kita pencet hapus, dia nggak bakal ngehapus secara langsung, bakal ada konfirmasinya dulu. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kalau kita klik batal, dia nggak bakal menghapus, balik ke halaman selanjutnya. Lalu kalau kita lanjut hapus,
datanya bakal hilang, data buku berhasil dihapus. Nah, selanjutnya ke bagian kategori. Di sini kategori ada ID kategori dan aslinya mau kita edit atau hapus. Oh ya, sebelumnya maaf, ini ada tambahan untuk data buku. Kita bisa tambah data, misal apa ya, kategori 4 buku fiksi. Pengarang kita isi sinopsis, lalu cover buku. Kita simpan, di sini bakal muncul. Oke, next. Lanjut kita ke kategori. Kategori tadi ya, seperti yang udah dijelasin. Ada ID kategori, dan aksi. Ada kategori ini sifatnya auto increment. Jadi kalau kita tambah data di sini, kita nggak perlu input manual, udah bakal ada secara langsung. Kita tinggal tambahin aja. Misal sci-fi, simpan. Nah, di sini bakal langsung tambahan. Di kategori 7, kategori sci-fi. Bisa kita edit, bisa kita hapus juga. Bisa kita edit. Tapi ID nggak bisa diedit. Nah, ganti jadi trailer. Update. Ini bakal keganti. Nah, lalu kita bisa hapus juga. Misal, kita hapus kategori 5. Kategori 5 kita hapus. Nah, udah kita hapus ya, hilang di sini udah nggak ada lagi, data kategori berhasil dihapus. Nah, kalau kategori dihapus, semua buku yang punya kategori berkaitan dengan kategori yang kita hapus tadi bakal hilang karena ada sifat dari table bukunya on cassette on delete cassette, dimana kalau kita hapus kategori atau foreign key-nya, semua data yang memiliki foreign key itu bakal kehapus. Oke, jadi kita selanjutnya bisa tambah data kategori. Tadi yang kita udah contohin, bisa kembali juga. Oke, gitu aja sih buat fitur dari website ini. Terima kasih udah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.